Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 8 yang Pak Ari banggakan. Sebelumnya Pak Ari doakan semoga kalian tetap sehat, bugar dan selalu semangat. Salam olahraga. Anakku kelas 8 yang berbahagia, yang berada di rumah. Kali ini Pak Ari akan memberikan materi olahraga, yaitu tentang kebugaran jasmani. Kenapa Pak Ari memilih kebugaran jasmani? Karena anak-anakku sudah tahu bahwasanya 4 bulan ini negara kita pandemi COVID-19. Otomatis dengan adanya COVID-19 itu, maka kita harus bisa menjaga diri. Apa itu? Seperti menjaga jarak, pemakaian masker, hidup disiplin, dan olahraga yang tidak bisa ditinggalkan. Ini untuk menjaga apa? Olahraga itu untuk menjaga kesehatan agar kita selalu sehat dan daya tahan kita itu selalu tetap stabil. Nah, untuk itu maka lebih jelas nanti Pak Ari akan memberikan penjelasan lebih jauh masalah kebugaran jasmani ini agar anak-anakku meskipun di rumah bisa menjalankan secara enak meskipun di dalam rumah. Nah, baik. Apa yang disebut dengan kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas yang tidak mengalami kelelahan dan masih punya waktu senggangnya untuk melakukan kegiatan yang lain. Itu untuk kebugaran jasmani. Nah, apa yang mengaruhi kebugaran jasmani itu? Macam-macam. Nah, baik anak-anakku, sebelum melangkah ke jauh, silahkan anak-anakku buka buku pendidikan jasmani kelas 8 ya, kelas 8 seperti ini. Halaman 194 bab 5. Silahkan kalian buka dulu, nanti terus kita bersama-sama belajar dengan Pak Ari. Pak Ari akan jelaskan secara perlahan biar kalian paham betul masalah kebugaran jasmani. Karena apa? Kehidupan kita itu tidak terlepas dari kesehatan, makanya kebugaran jasmani itu merupakan nomor 1 untuk kesehatan. Oke. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani apa saja? Faktor utama yang mempengaruhi itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu masalah kesehatan. Kesehatan apa? Ya mungkin kalau sekarang kita lihat itu kesehatan itu penyakit menular. Nah, jangan sampai kita terkena penyakit menular itu apa? Ya tadi yang pertama, kita harus hidup disiplin, ya, hidup disiplin. Contoh kecil, misalnya kalau di dalam rumah keluarga kita ada yang flu, mungkin semua akan kenal. Ini merupakan suatu faktor untuk kebugaran jasmani. Nah, yang kedua apa? Masalah gizi. Kalau masalah gizi untuk saat ini mungkin tidak ada yang kekurangan. Saya yakin dan Pak Ari yakin bahwasanya kalian di rumah gizi akan terpenuhi. Tetapi kenapa ada yang sakit? Ya, karena apa? Karena zaman sekarang itu kalah dengan HP, dengan genset. Kalau kalian sudah menggunakan HP itu lupa makan, lupa minum, ini yang menjadikan permasalahan yang sangat fatal. Makanya meskipun kalian di rumah itu menggunakan HP, boleh silakan bukan HP, tetapi tetap makan, minum dengan asupan gizi yang betul itu harus selalu masuk dalam tubuh kita. Apalagi seperti sekarang ini masa-masa yang seperti ini, masa pandemi ini, kalian bisa menjaga betul kebugaran itu gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah masalah latihan fisik atau latihan olahraga ini. Saya yakin bahwanya selama liburan hampir 4 bulan ini ya, anak-anakku mungkin ada yang olahraga, ada yang tidak, tetapi 80% mungkin tidak olahraga di rumah. Mungkin hanya tidur, main dengan HP, lihat televisi, dan mungkin keluar dengan orang tua tapi tidak terlalu lama. Yang penting itu. Nah, makanya jangan sampai nanti untuk olahraga disampaikan. Nah, biar untuk menjaga itu apa? Ya paling tidak kita olahraga di rumah bisa. 1 minggu berapa kali untuk menjaga kebugaran? 1 minggu paling tidak itu 3 kali. Berapa durasinya, berapa volumenya? Paling tidak kalau bukan atlet itu ya 20 menit. 20 menit coba kalian 20 menit
waktu luang silahkan 20 menit. Selama 20 menit ditambah pemanasan, ditambah pendinginan. Itu setiap 1 minggu 3 kali. Jangan sampai tidak. Untuk menjaga kebugaran kita agar selalu sehat. Nah, kenapa kadang-kadang orang yang tidak bisa menjaga itu paling terkena satu, terlalu capek, akibatnya imun kita merendah, daya tahan kita turun, makanya cepat sekali virus itu akan mengenai diri kita. Itu faktor yang mengaruhi. Nah, faktor yang keempat adalah masalah faktor keturunan lah. Faktor keturunan itu bisa juga masalah, misalnya gini, orang tua kita itu biasanya sakit, ada yang penyakit jantung, ada yang penyakit asma. Nah, kalau sudah demikian, mungkin ada yang mengatakan, Mas, pasti nanti anaknya ada yang kena juga lah. Hal seperti ini akan mengecilkan jiwa kita. Makanya kalau sudah kena asma, kena serangan jantung, maka aktivitas pun akan terhambat, aktivitas itu akan terganggu. Makanya kebugaran jasmani kita pun juga akan mengalami penurunan. Makanya jangan sampai turun. Makanya jangan sampai itu ya, meskipun nanti ada yang seperti itu, kita paling tidak olahraga yang lebih baik lagi dan teratur. Nah, oke. Yang kedua berikutnya, nah, seorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jasmani jika mempunyai ciri-ciri yang lebih baik. Apa ciri? Seperti satu, daya tahan. Cirinya daya tahan jantung. Kenapa daya jantung dulu Pak Ari? Karena satu, orang hidup itu pasti yang utama itu kardionya harus terjaga dulu. Apa kardio itu? Ya jantung itu. Caranya gimana? Ya satu, untuk menguatkan daya jantungnya biar lebih kuat, lebih sehat, itu satu, dengan olahraga. Olahraga apa? Ya olahraga yang teratur. Seperti tadi dari awal Pak disebutkan, paling tidak akan olahraga itu ya rutin. Kalau tidak bisa 1 minggu 3 kali, ya paling tidak kalian harus selalu gerakan senam-senam itu dilakukan selama ya 20 menit, selama 15 sampai 20 menit itu akan lebih baik. Nah, untuk penguatan jantung. Kalau jantung kita itu baik, maka insya Allah nanti ke depannya akan lebih baik lagi, ya. Contoh saja kalau daya tahan jantung, misalnya satu orang dengan orang lain akan berbeda dengan jantungnya. Kenapa? Mungkin yang satu disuruh Pak Ari lari 1 lapangan itu kuat, tetapi yang anak B tadi, ya, itu mungkin bisa 3 kali, 4 kali itu untuk jalan. Jadi lari, jalan. Kenapa? Daya tahan jantungnya tidak kuat, kan berbeda. Makanya orang yang biasa terlatih 1 minggu 3 kali dengan orang yang tidak pernah olahraga, maka akan berbeda sekali. Nah, itu salah satunya itu. Yang berikutnya apa? Nah, kemampuan beradaptasi dengan biokimia terhadap lingkungan. Nah, sebagai contoh aja satu, mungkin anak-anakku yang kelas 8 pernah berkunjung ke luar negeri, mungkin bisa di Australia, mungkin di Cina dan sebagainya. Di sana mungkin udaranya sangat dingin sekali dan di bawah 15 derajat Celcius atau mungkin di 10 derajat Celcius. Kalau kalian punya daya tahan yang baik, maka bisa cepat dengan menyesuaikan keadaan lingkungan. Tetapi kalau daya tahan kalian rendah, maka di suatu daerah itu beradaptasinya lama sekali. Harusnya kalian wisata enak, jadi tidak bisa menikmati wisata dengan enak. Kenapa? Daya tahannya kurang baik, terganggu kesehatannya. Makanya kalau kalian ingin jalan-jalan, ya periksa dulu, paling tidak daya tahannya harus baik dulu, ya, harus lebih baik. Maka kamu pergi kemana, jadi tidak ada masalah sama sekali. Nah, yang ketiga apa? Bentuk tubuh. Ini bentuk tubuh itu macam-macam. Bentuk tubuh ada 3 macam. Bentuk tubuh itu yang pertama ektomorf. Ektomorf itu bentuk tubuh yang ramping, yang kecil, yang kurus. Nah, itu nanti ada yang pertama ektomorf. Siapa yang terlalu kurus, ya gitu. Terus yang kedua apa? Mesomorf. Mesomorf itu yang ideal, tidak gemuk, tidak kurus. Nah, itu yang badan yang ideal, itu yang akan kita capai ke sana, ya. Yang ketiga endomorf. Endomorf itu bentuk tubuh yang sangat gemuk. Lah ini, kalau bentuk tubuh yang sangat gemuk itu berarti lemaknya sangat banyak sekali. Ini kan kalau sudah gemuk itu berarti
jarang olahraga. Ini bisa dilihat 1 minggu, 1 bulan itu bisa naiknya bisa 1 kilo, 2 kilo. Nah, makanya kalau nanti lama-kelamaan sampai SMA, kalau sekarang 60 bisa SMA nanti bisa 90 kilo. Wah, kalau sudah seperti itu maka nanti jalan pun nanti akan susah. Makanya untuk anak-anakku, karena anak-anakku masih masa pertumbuhan, umur 13 sampai dengan 14 itu masa-masa pertumbuhan yang baik. Tolong pola makan lebih diutamakan, olahraga selalu nomor 1 ya, jangan sampai nanti makan tapi lupa dengan olahraga, akibatnya perutnya menjadi besar, menjadi gemuk. Lah ini jangan sampai seperti itu. Tolong selalu dimonitoring sendiri, punya timbangan di rumah silahkan. Oh, 1 minggu ini saya berbadan 60, oh turun jadi 55 lah. Itu selalu seperti itu, punya monitoring sendiri untuk menjaga kesehatan kita. Itu ya. Nah, bagaimana untuk yang ketiga itu, bagaimana untuk mencapai kebugaran jasmani dengan baik. Nah ini, untuk mencapai kebugaran jasmani dengan baik itu ada 4 tahap juga, yaitu jenis latihan. Apa yang pertama jenis latihan? Kalau anak-anakku di rumah itu banyak yang macam-macam. Ada yang senang lari, ada yang senang jogging, ada yang senang jalan cepat, ada yang senang sepedaan, ada yang senang renang, ada yang senang bola voli, bulu tangkis, silahkan. Itu untuk apa? Ya paling tidak untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Ya. Makanya saya minta dengan sangat silahkan seperti itu. Sekarang volume latihan itu yang baik. Bukan atlet seperti anak-anakku. Kalau yang atlet nanti mungkin akan lebih lama lagi. Yang belum atlet, saya menyebutkan yang belum atlet itu, yang tidak atlet 20 menit coba selalu kalian di rumah itu selalu aktivitas ya, aktivitas sendiri di rumah. Yang penting keluar keringat biar badan terasa enak sekali. Yang keempat, frekuensi latihan. Frekuensi latihan tadi di awal sudah mengatakan 1 minggu buatlah 3 kali latihan. Minimal 3 kali kalian gerak 20 menit dengan mengeluarkan keringat. Ya, 20 menit dengan mengeluarkan keringat supaya untuk apa? Badan kan terasa segar dan selalu fit. Ya. Yang keempat, intensitas latihan. Nah, intensitas latihan itu nanti di sini Pak Adi akan menyebutkan beberapa intensitas latihan itu berat ringannya suatu latihan itu hubungannya dengan detak jantung. Nah, untuk menghitung intensitas latihan paling tidak nanti sebelumnya nanti Pak Adi akan berikan untuk cara menghitung detak jantung. Untuk menghitung detak jantung kalian biar mengetahui nanti intensitas latihan itu ada 3 tempat. Yang pertama di pergelangan. Yang pertama di pergelangan, nih ya, ini kan ibu jari di pergelangan di sini itu yang pertama, ya, yang pertama. Ini Pak tek. Kalau yang gemuk gimana Pak? Pasti ya, ada yang gemuk itu harus ditekan betul karena apa? Terhubung dengan lemak. Nah, ini yang ibu jari di sini nih, ya. Ini tek. Nah, ini kelihatan sekali. Yang kedua di mana? Di leher. Di leher sebelah kiri, di sini. Trek itu namanya detak jantung. Ya. Yang ketiga di dada. Sama, ini 3 itu efektif sekali untuk menghitung secara manual. Ya. Caranya menghitung gimana Pak Ari? Ya. Caranya menghitung, kalau denyut nadi normal pada saat sekalian itu bangun tidur belum bergerak, coba dihitung selama 15 detik saja. Ya. 15 detik, kalau udah 15 detik kalian kalikan 4. Misalnya kalian selama 15 detik jumlahnya 15 detak. Berarti kalikan 4 berapa? 60. Berarti sehat, ya kan? Tetapi kalau bangun tidur kalian periksa ini, kalau detaknya kalian ukur sendiri, kok detaknya sampai 25 detak. Berarti kalikan 4 100. Berarti badan kalian pasti hangat, ya. Karena apa? Kalau badannya hangat pasti akan menimbulkan detak denyut jantung yang tinggi sekali. Lah makanya kita bisa melihat dari detak jantung untuk masalah kesehatan. Nah, untuk itu maka untuk penghitungan untuk latihan. Nah, ini kalian saya untuk menghitung detak jantung, caranya ini ada
rumus detak jantung, denyut nadi maksimal. Nah ini DNM itu denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal. Rumusnya 220 dikurangi umur atau usia. Saya yakin kelas 8 itu usianya berkisar antara 13, rata-rata paling banyak 13-14 tahun, ada 12 tahun pun ada, tapi yang 12 tahun itu sedikit, lebih banyak yang 13 tahun. Nah, makanya Pak Ari memberikan contoh, kalau kalian usia kalian itu 13 tahun, maka rumusnya 220 dikurangi 13, maka akan ketemu 207. Ini detak jantung maksimal kalian yang umurnya 13. Nah, kenapa 207 Pak Ari lah? Kalau 200 misalnya kalian nanti pas lari, disuruh Pak Ari lari, detak jantung cepat sekali, dihitung 15 detik. Ternyata berapa? Lebih dari selama 15 detik itu 40. Ya, 40 kali 4 berapa? 160. 160 sudah cepat banget, sudah lemes banget. Belum sampai 207. Kalau mencapai 207 itu berarti sudah pingsan. Makanya jangan sampai pingsan. Makanya ini pakai intensitas latihan lagi. Kita pakai rumus yang ini ya, untuk mengetahui tingkat berat ringannya kalian beraktivitas untuk melakukan olahraga. Penting sekali lah. Nah, untuk menjaga itu biar tidak terlalu ada yang pingsan, maka Pak Ari anjurkan kalian pakai rumus pakai patokan. Dibuat 70% aja latihan kalian. 70% itu gimana Pak Ari ya? 220 ya, dikurangi 13 dikalikan 70%. 70% per 100 berarti 0,7. Penghitungan 207 kalikan 0,7 sama dengan 145. Berarti detak jantungnya setiap 15 detik, selama 15 detik bisa kalian katakan ada yang 25 tidak masalah. 25 ada yang 30. Kalau 30 kalikan 4 berarti 112 ya, 112. 30 ya 120. Nah, makanya masih kalau 70% detak ini untuk latihan 70% latihan dari detak jantung kalian, maka ini akan enak sekali. Tapi kalau nanti sudah 100% itu akan menyiksa apa ya, misalnya jantung kalian, kasihan itu ya. Nah, untuk itu saya minta nanti kalian bisa mempraktekkan setelah ini, bisa juga pas bangun tidur itu denyut nadi basal atau denyut nadi normal. Coba setiap bangun tidur kalian cek ya, kalian cek bangun tidur belum bergerak, pakai HP bisa, HP disediakan di sampingnya, berapa ya detak jantung saya, itu penting. Nah, 15 berarti 60 ya, rentang normalnya 60 sampai 80 itu normal ya, itu normal itu ya. Makanya kalau lebih dari ini 80, lebih dari 80 berarti tanda tanya, bisa juga sakit. Makanya penting sekali gitu ya, makanya penting sekali. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan nanti ya. Kalau misalnya ada bisa chat Pak Ari, bisa dengan yang lainnya, atau mungkin dikirim ke saya, dikirim ke tim, nanti bisa saya jawab untuk masalah materi olahraga, terutama kebugaran jasmani. Ini penting sekali. Kalau kalian tidak paham nanti bisa tanya ke Pak Ari. Itu ya. Baik, itu dari saya materi untuk kebugaran jasmani. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.